Contoh pencatatan persediaan dengan metode rata-rata periodik. Saldo awal yang dimiliki sebanyak 15 dus mie instan dengan harga Rp60.000 per dus tidak dilakukan penjurnalan. Tanggal 3 Juni menjual 10 dus mie instan dengan harga Rp66.000 per dus kepada toko mawar secara tunai, maka kita kalikan 10 dus dikali dengan Rp66.000 sama dengan Rp660.000, dan jurnal yang kita buat adalah kas di debit dan penjualan di kredit sebesar Rp660.000. Tanggal 10 Juni membeli 30 dus mie instan dengan harga Rp61.000 per dus dari toko Purnama secara tunai, maka kita kalikan 30 dus dikali Rp61.000 sama dengan Rp1.830.000. Maka jurnal yang kita buat adalah pembelian di debit dan kas di kredit sebesar Rp1.830.000. Tanggal 15 Juni menjual 15 dus mie instan dengan harga Rp66.000 per dus kepada toko Cantika secara tunai, maka kita kalikan 15 dus dikali dengan Rp66.000 sama dengan Rp990.000. Jurnal yang kita buat adalah kas di debit dan penjualan di kredit sebesar Rp990.000. Tanggal 27 Juni menjual 15 dus mie instan dengan harga Rp66.000 per dus kepada toko Cantika secara tunai. Maka 15 dus dikali dengan Rp66.000 sama dengan Rp990.000. Jurnal yang kita buat adalah kas di debit dan penjualan di kredit sebesar Rp990.000. Tanggal 30 Juni membeli 10 dus mie instan dengan harga Rp62.000 per dus dari toko Purnama secara tunai, maka kita kalikan 10 dus dikali dengan Rp62.000 sama dengan Rp620.000. Maka jurnal yang kita buat adalah pembelian di debit dan kas di kredit sebesar Rp620.000. Selanjutnya kita akan membuat jurnal untuk mengetahui beban pokok penjualan kita atau untuk mencatat beban pokok penjualan kita, yaitu dengan cara pembeliannya sebesar Rp2.450.000 di kredit, persediaan barang dagang di kredit sebesar Rp900.000, ini adalah nilai persediaan barang dagang awal, dan di debitnya adalah beban pokok penjualan sebesar Rp3.350.000. Jurnal ini dibuat pada akhir bulan, yaitu untuk akhir bulan Juni tahun 2020. Kemudian kita membuat satu jurnal lagi pada akhir bulan, yaitu persediaan barang dagang di debit sebesar nilai persediaan barang dagang akhir, yaitu 15 dus dikali dengan Rp60.909,09 dan didapatkan hasil Rp913.636,36 dan beban pokoknya di kredit. Kalau kita menghitung, maka akan kita temukan bahwa beban pokok penjualan Rp3.350.000 apabila kita kurangi dengan beban pokok penjualan yang di sebelah kredit, yaitu Rp913.636,36, maka akan kita dapatkan hasil bahwa beban pokok penjualan kita di bulan Juni itu adalah sebesar Rp2.436.363,64.
Dan ini sama dengan perhitungan kita dengan rumus ini, yaitu 40 dus dikali 60.909,09 sama dengan 2.436.363,64 rupiah. Maka apabila kita jumlahkan penjualan kita di bulan Juni, ada 3 transaksi penjualan, yaitu tanggal 3 Juni, tanggal 15 Juni, dan tanggal 20 Juni, dan totalnya adalah Rp2.640.000. Sedangkan beban pokok penjualan di bulan Juni adalah sebesar Rp2.436.363,64. Sehingga laba bruto bulan Juni adalah Rp203.636,36. Sedangkan persediaan barang dagang akhirnya adalah Rp913.636,36. Maka kita lihat di sini nilai penjualan kita adalah Rp2.640.000. Beban pokok penjualan sebesar Rp2.436.363,64. Laba bruto sebesar Rp203.636,36 dan persediaan barang dagang kita sebesar Rp913.636,36. Apabila kita sajikan di laporan keuangan, maka persediaan barang dagangan ditempatkan di laporan posisi keuangan untuk klasifikasi aset lancar sebesar Rp913.363,36. Ini merupakan nilai persediaan barang dagang akhir. Kemudian apabila kita sajikan di laporan laba rugi, maka penjualan kita sebesar Rp2.640.000. Beban pokok penjualan kita sebesar Rp2.436.363,64 dan kita peroleh laba bruto sebesar Rp203.636,36 karena penjualan kita melebihi dari beban pokok penjualan sehingga kita mendapatkan laba bruto. Demikian penjelasan tentang contoh pencatatan persediaan rata-rata periodik dengan semoga bermanfaat. Terima kasih.